jauh di dalam hatinya, sebuah panggilan yang akhirnya membawanya pada satu keputusan besar dan masuk Islam di Indonesia. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia kebingungan, bagaimana mungkin satu negara jutaan orang melakukan hal yang sama di hari yang sama, saling meminta maaf, saling memaafkan, tanpa paksaan. Hai guys, hari ini pertama kali aku sholat Id sebagai Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi makan ya bersama teman-teman. Pawai takbir Idul Fitri disertai oleh para bule. Kalau ini emang pastinya nggak ada lah kalau di negara mereka kan. Itu keunikan pawai takbir ini menurut As yang hanya ada itu di Indonesia aja. Mungkin kalau ada juga di tempat-tempat lain mungkin tak semeriah yang berlangsung di Indonesia. Pasti kalau para bule yang datang saat pas lebaran, ketika lebaran pasti mereka itu kayak kaget gitu kan, melihat oh begini sambutannya kalau di Indonesia. Kalau di negara-negara lain mungkin mereka nggak merasakan seperti ini pengalamannya. Dan iya, mereka itu kayaknya seru banget ya bisa ngikutin acara sepanjang lebaran kalau di Indonesia. Ayo kita lanjut ya. Ini semuanya lagi ikut sertai pawai takbir keliling. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin individualis, ada satu momen di Indonesia yang selalu berhasil membuat siapapun terdiam, bahkan menangis. Seorang turis asing atau yang sering kita sebut bule. Awalnya hanya ingin berlibur biasa, tidak ada rencana spesial, tidak ada ekspektasi berlebihan. Namun semuanya berubah ketika ia diundang ke sebuah rumah sederhana di desa, tepat di hari Lebaran. Ia disambut bukan sebagai tamu, tapi seperti keluarga sendiri. Di meja, tersaji hidangan khas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Opor ayam hangat, ketupat yang tersusun rapi, sambal goreng, dan berbagai kue Lebaran. Bukan hanya soal rasa yang begitu kaya dan berbeda, tapi suasana yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Senyum tulus, tawa kecil, dan percakapan hangat meski berbeda bahasa. Lalu momen yang paling membuatnya terdiam. Satu persatu orang datang, saling bersalaman, saling memeluk, dan mengucapkan kata yang sama. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ia kebingungan. Bagaimana mungkin satu negara jutaan orang melakukan hal yang sama di hari yang sama? Saling meminta maaf, saling memaafkan, tanpa paksaan, tanpa gengsi. Kayak ini hanya berlaku saat lebaran ya. Kalau kita itu seluruh kita itu mengucapkan ucapan yang sama, sungkaman, mohon maaf lahir batin, itu berlangsung saat lebaran. Dan kalau kita nggak pasti kalau di tempat-tempat lain itu kalau bagaimana kan, mungkin adatnya mungkin beda. Tapi kalau As tengok dekat Malaysia, Indonesia, rata-ratanya di Asia lah ya, acara itu sama. Ada sungkaman, ada salam minta maaf, saling meminta maaf, saling memaafkan dan sebagainya, berkunjung-kunjungan. Itu kayak tradisi lah, tradisi ya kan. Mungkin mereka itu kaget di tempat mereka itu nggak ada kayak salam-salaman, memberikan ucapan yang sama, mohon maaf, diberikan kemaafan, itu nggak ada mungkin ya. Justru itu mereka itu kaget. Dan di saat itu, mata turis tersebut mulai berkaca-kaca. Ia tidak sedang melihat tradisi. Ia sedang merasakan sesuatu yang jarang ia temukan di tempat lain. Keikhlasan, kebersamaan, dan kehangatan yang begitu nyata. Iya, nggak ada. Dan di sejak tempat saat lain itu, pasti. ada satu hal yang ia yakini, bahwa lebaran di Indonesia ini lebaran di bukan sekedar Jakarta, perayaan, tapi pengalaman jiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Malam Jumat di Masjid Agung Banten. Aku sholat Id sebagai Muslim. Alhamdulillah. Awalnya, ini hanya perjalanan biasa. Seorang perempuan bule asal Afrika Selatan datang ke Indonesia dengan niat sederhana, liburan, mencari pengalaman baru, dan menikmati keindahan alam Nusantara. Namanya Jojo. Dikenal lewat akun It's Giorgio, dan tak ada yang menyangka
Perjalanan ini justru mengubah seluruh hidupnya. Hari demi hari di Indonesia, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya budaya, bukan hanya makanan, tapi cara orang-orang menjalani hidup. Ia melihat umat Muslim di Indonesia yang ramah, penuh senyum, dan saling menghormati. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Yang ada hanya ketulusan. Dari situlah rasa penasaran itu mulai tumbuh. Jojo mulai belajar perlahan mengenal Islam bukan dari teori, tapi dari sikap dan perilaku orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Ia melihat bagaimana orang Indonesia saling menyapa, saling membantu, dan menjalankan ibadah dengan penuh kedamaian, hingga akhirnya hatinya pun tersentuh. Bukan keputusan yang instan, bukan juga karena dorongan siapapun, tapi karena sesuatu yang ia rasakan. Jauh di dalam hatinya, sebuah panggilan yang akhirnya membawanya pada satu keputusan besar dan masuk Islam di Indonesia. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Dan yang lebih mengharukan, ia membagikan pengalaman pertamanya menjalani Idul Fitri sebagai seorang Muslim. Untuk pertama kalinya, Jojo melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah ribuan orang yang bersujud bersama. Hai guys, hari ini pertama kali aku sholat Id sebagai Muslim. Alhamdulillah, aku senang banget. Ternyata banyak banget yang sholat hari ini, dan ini indah banget. Tapi aku sabar mau coba menu makanan lebaran, opor, kue, dan banyak lagi. Akhirnya aku bisa cobain semua makanan lebaran. Rendang, ini aku suka banget, jadi aku makan banyak. Dan ada kue lebaran, kayaknya aku mau nambah deh. Lebaran pertama aku seru banget. Dia terharu karena akhirnya ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Ia juga mulai belajar mengenakan hijab dan dengan bangga membagikan momen-momen tersebut kepada dunia. Kisah Jojo bukan sekedar tentang perjalanan, tapi tentang hidayah yang datang dengan cara yang tak terduga, tentang bagaimana kebaikan kecil, senyum sederhana, dan ketulusan bisa menjadi jalan bagi seseorang menemukan cahaya. Dan mungkin inilah yang membuat Indonesia begitu istimewa, bukan hanya karena alamnya, tapi karena hati orang-orangnya. Nah, tadi dapat saksikan pengalaman beberapa para bule lah yang kita tengok tadi kisah Jojo yang datang ke Indonesia ingin sekadar liburan, ingin cari pengalaman, tapi akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk Islam, untuk bersyahadah, dan akhirnya satu kisah yang memberikan sentuhan hati yang luar biasa gitu kan. Karena agama Islam itu mengajarkan kita itu supaya berbuat baik kepada semua, tidak kira orang itu bangsanya apa, dari mana atau apa aja. Tapi ini yang diaplikasi oleh masyarakat. Kalau kita benar-benar ikhlas ingin melayani para bule ataupun siapa saja yang datang ke tempat kita dengan baik, menunjukkan akhlak yang baik, cara yang baik, pasti akan membuatkan orang itu tersentuh hati atau merasakan senang, aman, nyaman gitu kan bersama kita, dan mereka melihat apakah keindahan itu datangnya dalam masyarakat itu datangnya dari mana, dan mereka kaji lagi datangnya dari pegangan agama mereka gitu kan. Dan itu salah satu caranya bagaimana untuk kita menarik minat ataupun menarik para saudara-saudara kita yang lain yang masih belum Islam misalnya, untuk bersama-sama kita menjadi saudara se-Islam kita, insya-Allah banyak pahala kan, betul. Dan sebuah perjalanan untuk seorang mualaf Jojo ini, kita mendoakan agar imannya sentiasa teguh insya-Allah, dan dikelilingi orang-orang baik dan diberikan hidayah masya-Allah yang tidak akan pernah berhentinya, untuk dia mengenali, untuk dia mempelajari dengan lebih dalam lagi tentang Islam, dan rasa bersyukur karena Islamnya itu di Indonesia kan, karena kebaikan masyarakat, pelayanan yang beliau nampak sendiri daripada masyarakat Islam di Indonesia, memberikan satu petunjuk dan hidayah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk membuka pintu hatinya untuk menjadi saudara se-Islam kita. Masya Allah, begitu hebat sekali. Dan kalau menurut teman-teman Askek gimana? Kisah yang kita tonton tadi, mungkin ada pengajarannya, harus kita itu menjaga adab, menjaga akhlak agar menjadi contoh kepada mereka-mereka yang datang tu jatuh cinta dengan melihat betapa baiknya masyarakat kita, insya-Allah.
dan ya, membuka hati mereka dan diberikan hidayah Allah untuk bersama-sama sebagai saudara kita, insya-Allah. Titik komen di bawah tentang video yang kita tonton bareng tadi. Sampai ketemu lagi insya-Allah dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.